Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 21 Desember. Nah saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat secara singkat dan sederhana apa yang menjadi pergumulan dari Jonathan Edwards mengenai dosa dalam kehidupan umat manusia. Nah sebelumnya mari kita berdoa sejenak untuk meminta pertolongan dari Tuhan kita. Bapak di surga, kami bersyukur karena kami boleh kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mengulik sedikit dari hamba-Mu Jonathan Edwards dalam pergumulannya mengenai firman Tuhan. Dan dia telah menolong banyak orang untuk lebih memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau juga yang telah menolong dia memahami, juga menolong kami untuk memahami firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, Jonathan Edwards menulis sebuah buku yang berjudul The Freedom of the Will, yang kira-kira artinya adalah seberapa bebaskah kehendak bebas kita. Dan di dalamnya dia bergumul dan menjelaskan tentang bagaimana dosa beroperasi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan seseorang, pikiran, perbuatan, pilihan-pilihan, dan juga perasaan yang membuat seseorang itu melakukan sebuah dosa. Nah, bukunya sendiri itu termasuk buku yang sukar untuk dipahami, dan saya harus akui saya sendiri tidak memahami 100% bukunya. Dan yang membuat hati saya sedikit terhibur adalah ternyata orang-orang yang berbahasa Inggris pun, yang level-level dosen pun ternyata mengakui bahwa buku Jonathan Edwards itu sukar untuk dipahami. Dan oleh sebab itu saya juga tidak bermaksud untuk menjelaskan sampai mendetail, tetapi kita akan melihat garis besarnya. Nah, di dalam kehidupan kita sering mendengar di gereja dan dalam pemberitaan firman Tuhan bagaimana semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Semua orang berada di bawah kutuk dosa, dan semua orang berada di dalam kuasa dosa, dan tidak ada seorang pun yang mampu berbuat benar di hadapan Allah. Itulah sebabnya mengapa di dalam kekristenan kita kenal dengan diselamatkan hanya oleh iman, hanya oleh anugerah Tuhan, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Jonathan Edwards menjelaskan bagaimana kita manusia itu bisa tunduk terhadap kuasa dosa. Nah, saya akan mendasari penjelasannya dari Roma 1 ayat 18 hingga 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Amin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kemuliaan Allah itu sudah Allah nyatakan di dalam seluruh ciptaannya. Sehingga ketika manusia hidup di dalam dunia ini dan melihat ciptaan Allah, termasuk dirinya sendiri, maka sebetulnya bukti-bukti tentang keberadaan Allah itu tidak bisa disangkal. Tetapi apa yang terjadi? Manusia oleh karena kejatuhannya ke dalam dosa, maka
kehendak manusia itu selalu memilih apa yang dia anggap paling berharga, apa yang dia anggap paling menyenangkan dirinya. Dan inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Nah, oleh karena kejatuhan manusia, mekanisme untuk memilih itu sebetulnya tidak terpengaruh oleh kejatuhan. Manusia selalu mampu untuk memilih apa yang dia suka, apa yang dia anggap menyenangkan, apa yang dia anggap paling berharga. Tetapi yang menjadi masalah adalah objek pilihannya. Manusia akan selalu memilih apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu tidak memilih Allah sebagai yang paling berharga. Manusia dalam kejatuhannya akan selalu menganggap ciptaan Allah itu lebih berharga daripada Allah itu sendiri. Nah, Roma pasal 1 menyatakan itu dengan sangat jelas. Manusia tidak mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Saya sedikit ralat, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, artinya di dalam hati manusia sebetulnya ada satu kesadaran bahwa dunia ini tidak akan bisa seperti ini, tidak akan ada dengan segala kompleksitas di dalamnya, dengan segala kreativitas di dalamnya, tanpa adanya pencipta atau perancang. Nah, tetapi manusia tidak mau. Itulah sebabnya mereka memilih untuk menggantikan Allah dengan apa yang mereka anggap lebih berharga, lebih mulia, lebih menyenangkan hati mereka. Itulah sebabnya mengapa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Itulah mengapa dikatakan semua orang sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kata yang dipakai, kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23 mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Lalu dikatakan ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi di sini kita melihat bagaimana di dalam kehendak bebas manusia, manusia itu sebetulnya terikat pada kuasa dosa. Mereka bertindak seolah-olah bijaksana, sebagian orang, tetapi sebetulnya mereka menggantikan Allah dengan kemuliaan ciptaan. Terus sebabnya mengapa di hari ini kita melihat ada banyak orang religius maupun yang non-religius begitu menggantikan kemuliaan Allah. Orang-orang yang religius memperalat agama untuk menonjolkan dirinya, untuk mengatakan bahwa mereka bisa untuk diselamatkan tanpa bantuan Allah, atau Allah hanyalah asisten mereka. Sedangkan mereka yang tidak religius, khususnya mereka yang ateis atau yang agnostik, yang mungkin Allah itu ada kata mereka, tapi mereka tidak menyembah Allah. Dan mereka yang ateis dengan terang-terangan menyangkal akan keberadaan Allah, lalu mereka bertindak seolah-olah mereka bijaksana. Nah, saudara, kalau saya ilustrasikan, ya tentu ilustrasi ini tidak sempurna, tapi kalau saya ingin ilustrasikan, kuasa dosa itu adalah seperti gravitasi bumi. Selama kita ada di planet bumi ini, maka semua kita akan tertarik kepadanya. Ya, kita akan melekat kepada dunia ini. Kita mencoba melompat, gravitasi itu akan kembali menarik diri kita. Kecuali kita dibawa keluar angkasa, di mana gravitasi bumi ini tidak lagi mampu menarik kita. Nah, jadi gravitasi bumi ini saya ibaratkan sebagai bagaimana kuasa dosa itu terus menarik diri kita untuk kembali jatuh, untuk kembali melakukan kejahatan atau dosa, pikiran yang jahat. Kecuali Allah menarik kita, mengangkat kita keluar dari gravitasi bumi ini, barulah kita bisa melihat Allah sebagaimana Dia adanya, yaitu yang paling berharga. Dan Allah menyatakan kemuliaannya dengan paling jelas, yaitu dengan ketika Dia menyatakan kasih-Nya, yaitu Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita, menanggung hukuman dosa kita.
di waktu kita masih memberontak kepada Allah. Jadi pernyataan kasih yang tertinggi bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya yang menuruti dia, tetapi kepada ciptaannya yang memberontak terhadap dia. Allah menyatakan kasihnya, dan di sini kita bisa melihat kemuliaan kasih Allah itu dinyatakan dengan paling jelas. Nah, apa gunanya doktrin ini bagi kita sehari-hari? Terlihat sangat filosofis, terlihat sangat abstrak, tetapi sebetulnya sangat praktis. Hal ini menjelaskan mengapa kita begitu mudah untuk kembali kepada mode dosa kita. Seandainya kita baru ikut ibadah, ya, lalu selama ibadah itu kita merasa begitu dekat dengan Tuhan, menyanyi pujian, berdoa, mendengarkan firman Tuhan yang mengena di hati kita, lalu kita pulang dengan perasaan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi keesokan harinya atau beberapa jam kemudian, mengapa pikiran-pikiran berdosa, keinginan-keinginan yang tidak-tidak itu seolah-olah kembali muncul dalam diri kita dengan begitu cepat tanpa bisa kita cegah. Nah, doktrin inilah yang menjelaskan mengapa. Karena selama kita hidup di dalam dunia ini, gravitasi itu akan terus ada. Oleh sebab itu kita setiap hari membutuhkan anugerah Tuhan untuk mengangkat kita, untuk melawan tarikan, daya tarik dari dosa itu. Itulah sebabnya mengapa disiplin rohani yang nampak begitu kuno, nampak begitu membosankan, tetapi itulah satu-satunya cara, yaitu pengudusan. Setiap hari kita harus mengenakan Injil itu kepada diri kita sendiri, dan terus-menerus kita berusaha meminta pertolongan Tuhan untuk bisa melihat kemuliaan Allah sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada ciptaan Allah. Dan dengan demikian hati kita akan terus lebih terpikat kepada Tuhan daripada kepada ciptaannya. Dan dengan demikian kita terhindar dari melakukan dosa. Dan hal ini akan terus kita alami, saudara, sepanjang umur hidup kita. Tentu saja semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dibandingkan dengan dunia ini, maka tentu godaan itu akan semakin berkurang punya kuasa atau dampaknya dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa di sepanjang abad selalu hamba-hamba Tuhan kiat dari kerohanian yang baik itu selalu setiap hari berdoa, setiap hari merenungkan firman Tuhan, setiap hari melakukan kebaikan. Jangan biarkan kita menjadi rentan terhadap godaan tarikan dari dunia ini. Dan itulah yang harus kita lakukan setiap hari, saudara-saudara. Dan Jonathan Edwards dalam bukunya menolong banyak orang untuk kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan ini. Doktrin yang menjadi ciri khas dari kekristenan, bahwa semua orang adalah hamba dosa, kecuali orang itu dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita semua, dan juga menjadi penolong bagi kita untuk menghadapi godaan-godaan dosa yang kita hadapi setiap hari. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.